Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pagi ini kita akan mendengar pembacaan daripada Injil Lukas bab 16 ayat 1 hingga ayat 8. Marilah kita sama-sama mendengar dan menghayati firman Tuhan. Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Ada seorang kaya mempunyai seorang pekerja yang mengurus harta bendanya. Orang kaya itu diberitahu bahwa pengurus itu memboroskan uang majikannya. Lalu orang kaya itu memanggil pengurusnya dan berkata, 'Apakah yang aku dengar tentang dirimu? Serahkan kira-kiramu yang lengkap bagi semua hartaku, kerana mulai sekarang kamu berhenti menjadi pengurus.' Pengurus itu berpikir, 'Apakah harus aku lakukan? Aku diberhentikan kerja. Aku tidak kuat mencangkul, dan aku malu meminta sedekah. Aku tahu akan apa yang harus aku lakukan, supaya apabila aku diberhentikan kerja, aku mempunyai banyak kawan yang mahu menyambut aku ke rumah mereka.' Lalu dia memanggil semua orang yang berhutang kepada majikannya. Dia bertanya kepada orang yang pertama, 'Berapakah hutangmu kepada majikanku?' Orang itu menjawab, 100 buah tempayan minyak zaitun. Pengurus itu berkata kepadanya, 'Inilah kira-kiramu. Duduklah dan tulislah 50. Kemudian dia berkata kepada orang yang kedua, 'Berapakah hutangmu?' Orang itu menjawab, 1000 pikul gandum. Pengurus itu berkata kepadanya, 'Inilah kira-kiramu. Tulislah 800. Majikan pengurus itu memuji kecerdikan pengurus yang tidak jujur ini, kerana orang dunia ini lebih bijak mengurus urusan mereka daripada orang yang hidup dalam terang." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam pembacaan hari ini, Tuhan menyampaikan pelajaran berharga kepada murid-muridnya tentang pengaruh uang dan kekayaan dalam kehidupan manusia melalui perumpamaan tentang bendahara atau pengurus yang tidak jujur. Dikisahkan ada orang kaya yang mempercayakan harta kekayaannya kepada hambanya untuk dikendalikan. Tetapi didapati bahwa hambanya ini telah menyalahgunakan kepercayaan tuannya. Saudara-saudari, tuan kaya ini adalah gambaran dari Tuhan, pemilik segala-galanya. Sedangkan bendahara atau pengurus yang tidak jujur itu adalah gambaran dari kita. Tuhan telah mempercayakan kepada kita segala sesuatu, seperti bakat kita, uang ringgit, kekayaan, dan sebagainya. Semua berkat yang Tuhan percayakan kepada kita itu bukanlah bertujuan untuk dinikmati sendiri saja, tetapi harus dikembangkan dan dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan disalurkan
untuk memberkati sesama kita. Kita diberkati untuk memberkati. Jika kita menyalahgunakan berkat yang Tuhan percayakan kepada diri kita, kita dapat digolongkan seperti bendahara atau pengurus yang tidak jujur. Saudara-saudari, jelas sekali bahwa uang ringgit dan kekayaan dapat mempengaruhi cara pikiran dan juga jalan hidup seseorang. Dengan kata lain, uang dan kekayaan memiliki kekuatan untuk menjerat dan memikat hati seseorang, bahkan dapat memperbudakkan hidup seseorang. Ini jelas kita baca dalam 1 Timotius bab 6 ayat 10b. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyeksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Malah uang dan kekayaan boleh mengubah sikap hati seseorang dari rendah hati menjadi seorang yang sombong sehingga memandang rendah orang lain. Saudara-saudari, melalui perumpamaan ini, Yesus hendak mengingatkan kita bahwa uang dan kekayaan adalah sesuatu yang hanya sementara dan tidak kekal. Kekayaan itu sesuatu yang tidak menentu dan mudah lenyap. Apapun yang ada pada kita sekarang adalah sesuatu yang dipercayakan Tuhan, yang suatu masa nanti harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak. Dalam Lukas bab 12 ayat 4 dan 8 menyatakan bahwa kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Yesus dengan jelas menyatakan kepada kita bahwa hati kita harus dikuasai oleh kasih Tuhan dan bukannya dikuasai oleh kasih akan perkara-perkara yang lain. Saudara-saudari, apakah yang Anda sangat hargai dalam diri Anda saat ini? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, segala sesuatu yang ada pada saya adalah pemberian daripadamu. Semoga saya mengasihimu dengan sungguh, melebihi daripada kemewahan yang saya miliki. Bantulah saya Tuhan, menggunakan segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepada saya, bakat, uang dan kekayaan, dengan bijaksana, demi kemuliaan nama-Mu. Amin.